Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 9 Desember 2021 dalam Pekan Advent kedua tahun C. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab Yesaya bab 41 ayat 13 sampai dengan 20. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan, dan bermegah dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau.
Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Haleluya, 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 haleluya. Hai langit, turunkanlah embun-Mu. Hai awan, hujankanlah keadilan. Hai bumi, bukalah diri-Mu dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11, ayat 11 sampai dengan 15. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Renungan dibawakan oleh Maria Jesi. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, "Janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Dikutip dari kitab Yesaya bab 41 ayat 13. Saudari-saudara terkasih, kalau ada kabar atau pesan ataupun peringatan yang kita terima sampai 2 kali,
sudahlah pasti itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Bukan sekedar pengulangan informasi, namun lebih dari itu adalah untuk meyakinkan bahwa pesan tersampaikan dengan baik dan diterima pula dengan baik. Pengulangan pesan penting itu pun dilakukan oleh Yesaya dalam bacaan pertama. Kata-kata Allah dia kutip 2 kali kepada Israel. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Mengapa? Saat itu Israel digambarkan sebagai bangsa yang sudah pasrah, tidak dapat membela diri, seperti cacing dan ulat, sosok binatang kecil yang identik pasrah dan tidak dapat membela diri ataupun berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Sungguh menenangkan hati mengetahui bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang ciptaan dan perbuatannya begitu besar dan ajaib, selalu memegang tangan kanan kita. Di masa-masa yang sepertinya penuh kegelapan ini, memiliki penolong yang selalu ada menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita, sungguh amat menguatkan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini dapat menjadi pegangan hidup kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Allah telah mengingatkan kita, janganlah takut, aku memegang tangan kananmu, akulah yang menolong engkau. Apakah juga kita percaya dan berani menghadirkan Allah untuk berperan memulihkan hidupku? Perasaan ini pun terkadang campur baur karena keegoan kita, menginginkan segala sesuatu yang serba instan dan ingin cepat selesai dalam memulihkan kehidupan kita. Karena cita-cita Allah sungguh amat baik. Ia menginginkan manusia hidup bahagia. Tuhan hadir dan berkarya di mana saja dan kapan saja tanpa batas. Karena itu, di mana dan kapan saja kita dapat menghayati pendampingan dan pertolongannya. Allah dalam dirinya sendiri sempurna dan bahagia tanpa batas. Berdasarkan keputusannya yang dibuat karena kebaikan semata-mata, Ia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas supaya manusia itu dapat mengambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia. Ini adalah cita-cita Allah agar manusia hidup bahagia. Tidak hanya itu, cita-cita diwujudkannya dengan memberikan putranya ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Bahkan sebelum kedatangan putranya, Allah telah mempersiapkan Yohanes Pembaptis, menyerukan pertobatan dan menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias Putra Allah. Yohanes Pembaptis memiliki pribadi yang luar biasa. Ia sangat rendah hati hingga merasa tidak layak untuk membuka tali kasut Kristus yang ia persiapkan jalannya. Ia juga pribadi yang sangat tegas dan keras. Dengan tidak mengenal lelah dan teguh dalam perutusannya, dengan semangat yang berkobar-kobar dalam mewartakan kerajaan Allah serta meminta orang-orang untuk bertobat.
Kebesaran Yohanes Pembaptis bukan karena prestasi yang dimilikinya, melainkan semata karena kualitas iman, yakni kerendahan hatinya dalam misi pewartaannya, dan semata-mata karena mengandalkan Allah dalam seluruh perjalanan hidupnya. Pesan Yohanes Pembaptis masih berlaku hingga sekarang, di mana dosa merongrong kerajaan Allah dalam kehidupan kita dan merusak relasi kita dengan Allah dan sesama. Di mana Advent ini kita perlu memeriksa batin dengan penuh kerendahan hati. Apakah kita masih seperti orang Farisi dan Saduki yang hanya dari luar tampak saleh? Tetapi apakah kita sudah menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu kasih dalam perkataan dan perbuatan? Sebab Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Maka jangan pernah berputus asa jika menghadapi kesulitan-kesulitan, karena setiap tetes air hujan yang jernih berasal dari awan dan kabut yang gelap. Tuhan mencintai kita dan Ia selalu menyertai kita. Dengan mengetahui dan merasakan begitu besarnya kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan, apakah kita sudah seperti Yohanes Pembaptis dan seperti yang dikatakan pemazmur? Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi, pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Marilah kita berdoa. Allah yang mulia dan perkasa, sungguh luar biasa yang kurasakan dalam hatiku yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Aku sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu dan sudah Kau pilih menjadi anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Kau selalu pegang tanganku dan selalu ada di sepanjang perjalanan hidupku. Aku mau terus mewartakan kemuliaan kerajaan-Mu dengan perkataan dan perbuatanku. Amin.